Sang ayah tidak menyukai putrinya karena dia terlalu jelek. Sangat ingin menghajarnya sampai mati dengan cambuk. Tidak butuh waktu lama, dia mengusir putrinya lagi. Tidak peduli seberapa banyak seorang gadis memohon. Ayah yang kejam itu masih tidak menjawab. Saat ini cuaca sudah mencapai lebih dari 10 derajat di bawah nol. Tak lama kemudian tubuhnya tertutup salju. Dia berjongkok tak berdaya di samping tempat sampah. Saya berharap saya bisa menjadi bintang seperti ibu saya. Bisa membawanya keluar dari sini bersamaku. Sampai saat sebelum dia kehilangan kesadaran. Juga ingat ayahnya memukuli dan memarahinya di pagi hari. Ternyata ibu tiri gadis itu mengalami kesulitan dalam melahirkan. Akibatnya, bayi laki-laki dalam kandungan tidak kunjung lahir. Dia bertanggung jawab atas semua ini. Salahkan semuanya pada gadis itu. Sang ayah datang menjemput putrinya, lalu terjatuh dengan keras ke tanah. Dokter wanita di sebelahnya tidak tahan. Dia menggendong gadis kecil itu, lalu salahkan kelakuan ayahnya. Tapi ayahnya kejam. Pada titik ini, saya sangat marah hingga saya buta. Benar-benar menyalahkan wanita itu. Katanya dia dan putrinya bersatu. Ingin membunuh putranya, akan memberinya pelajaran. Untunglah jenderal yang lewat langsung memeluk wanita itu. Ini mencegahnya terjatuh. Namun saat wanita itu hendak membawa gadis itu untuk mengoleskan obat, namun ayahnya menghentikannya. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia menggunakan obat. Kemudian berbicara secara provokatif kepada wanita itu. Dia bermaksud untuk mengambilnya kembali dan memukulinya sampai mati. Kemudian keluar dari rumah sakit. Saat ini, jenderal secara tidak sengaja mengambil foto. Wanita itu mengetahui bahwa orang di foto itu adalah ibunya. Beritahu jenderal apa yang terjadi. Tanpa diduga, sang jenderal adalah paman gadis kecil itu. Ketika mereka menemukan gadis kecil itu, gadis itu juga akan mati. Jenderal itu menendang binatang ini dengan satu tendangan. Sebuah, bangun, paman di sini, lihatlah dirimu, aku akan membawamu ke rumah sakit. Tran Qin Enhan. Dia yang membuat langit sedang memperhatikan. Anda sangat sering melecehkan An-An. Apakah Anda tidak takut akan pembalasan? Omong-omong, apakah Anda mencari kematian? Aku serahkan ini padamu. Iya, bos. Dr. Luke. Dia adalah pakar pediatri. Anda harus menyembuhkan kami dan menjaga kami tetap aman. Lihatlah anak ini. Sudah 3 hari. Mengapa An-An masih belum bangun? Tidak masalah. Bayinya sangat lemah. Butuh waktu untuk bangun. Mari kita lihat lagi. Malnutrisi kronis. Seringkali radang dingin. Tulang rusuk patah. Sangat kejam. Seorang anak di bawah 5 tahun. Dia juga bisa melakukannya. Tapi untuk anak-anak. Bagaimana dengan saudaraku? Anku yang malang. Real estate di pasar, kerugian serius. Baru-baru ini temukan kami untuk bantuan keuangan. Dia bukan siapa-siapa, ingin kita membantunya. Rasa sakit yang harus dia dan An-An alami, Tran Qin Enhan harus membayar kembali 2 kali lipat. Ini, bukti Tran Qin Enhan mengalahkan An-An. Jika perlu di masa depan, saya juga akan bersaksi. Terima kasih atas ketertarikan Anda pada An-An. Jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja. Aku akan membalas budimu. Tidak dibutuhkan. Saya bisa merawat An-An dengan baik. Itu adalah ucapan terima kasih terbesarku. Tutan, Roh, mengapa kamu di sini? Ini kakak laki-lakiku. 2 orang tahu, kakak laki-laki kami adalah teman sekelas sebelumnya. Sekarang rekan-rekan, aku akan pergi dulu. Jenderal Tran, kamu membuatku sulit menemukanmu. Membentang dari selatan kota ke Haitah. Tidak dapat menemukan. Anda berhutang 10 juta kepada saya. Apakah sudah waktunya untuk mengembalikannya? Pak Bu, beri aku beberapa hari lagi. Hanya beberapa hari. Beri aku rahmat beberapa hari. Oke, mungkin. Terima kasih Pak Bu. Bagus. Jika Anda tidak punya uang, jadi kembalikan kakiku. Pak Bu, tolong beri saya 2 hari lagi. Hanya 2 hari. Saya punya seorang putri, berasal dari Pogia. Dia di sini. Wakil ketua pasti akan memberi saya uang. Mengapa saya mempercayainya? Kamu masih bisa menjalin hubungan dengan keluarga Po. Apakah kamu bercanda, idiot? Pak Bu, sekarang aku seperti ini. Beraninya aku berbohong padamu. Percayalah kepadaku, wakil ketua pasti akan memberimu uang.
beri aku satu kesempatan terakhir. Jika saya tidak melihat uangnya setelah 3 hari, tolong kembalikan kakiku. Saya pasti akan memberi Anda uang. Sudah 3 hari, mengapa An masih belum bangun? Setiap aspek An, tanda-tanda fisik normal. Dia tidak bisa bangun sekarang. Mungkin dia tidak ingin bangun. Salahkan aku, ini semua salahku karena tidak merawat An dengan baik. Bagaimana saya bisa berani bertemu An? Ayah, An pasti akan bangun. Jangan terlalu khawatir, seperti ini, tubuh tidak akan mampu menanggungnya. Sebuah kakek dan paman. Mereka semua sangat mencintaimu, kamu adalah anak yang baik. Mengapa Anda bersedia mengabaikan kami? Seorang An patuh, bangun dengan cepat. Apa yang kamu inginkan? Aku berjanji padamu segalanya. An telah pindah. Ayah, jangan pukul An. An bagus. An tidak takut, ayah tidak akan pernah memukul An. Ayah, apakah kamu memukulku? Tuan An sangat baik, mengapa ayah memukuli An? 3 pelukan. Sebuah, apakah kamu ingat siapa aku? Pelukan ibu. Sebuah, kamu memanggilku apa? Bagaimana dengan dia, ayah? Apa yang terjadi? Sebelumnya ditentukan bahwa An menderita gangguan stres pasca trauma. Disebut PTSD. Ini adalah trauma psikologis yang khas. Roh, itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sekarang kedamaian dimulai persepsi dan penghakiman. Karena pelecehan, sangat tidak aman di dalam. Anggota keluarga harus memberikannya padanya. Lebih banyak persahabatan dan cinta. Jangan biarkan dia terlalu terstimulasi. Rekomendasikan An, dapatkan kehidupan baru. Jika begitu, anak laki-laki. Karena An menganggap anaknya sebagai ayahnya. Dan anak, dari sekarang, saya ayah An. Tinggal bersamanya, ingatlah untuk merawatnya dengan baik. Apakah kamu mendengarnya, ayah? Jangan khawatir. Saya pasti akan memesan An. Anggap saja dia anaknya sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia terluka lagi. Dr. Tan. Untuk kedamaian, saya ingin meminta bantuan Anda. Wakil BPK mengatakan, selama aku bisa membantu An, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantunya. Silakan menikah, pergi. Apa? Nikah. Jangan terlalu khawatir. Hanya pernikahan kontrak. Ketika kondisi An membaik, kontrak berakhir. Tentu saja, saya akan memberikan kompensasi yang sesuai kepada Anda. Aku tidak akan membiarkanmu kesal. Tidak diperlukan kompensasi. Selama aku bisa membantu An, saya setuju. Halo Wakil Jenderal, lama tak jumpa. Selamat Wakil Jenderal. Sebuah, anak-anak dan anak-anak lainnya, dapatkan sesuatu untuk dimakan di sini. Ibu pergi ke kamar mandi. Ku akan kembali lagi padamu nanti, oke? Oke, An sedang menunggu ibunya. Sebuah. Wakil Jenderal. Aku mengikat bocah ini. Lihat apakah kamu berani sombong denganku. Wakil BPK, An hilang. Saya tidak dapat menemukannya. Orang hilang. Siapa yang berani menimbulkan masalah di depan hidung wakil keluarga? Ayah. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Mencari. Sudah lama, belum ada berita baru. Kemana perginya anak ini?
Menunggu seperti ini bukanlah suatu pilihan. Aku akan keluar dan menemukannya. Aku akan pergi bersamamu. An. Apakah kamu baik-baik saja? Salahku. Jika saya pergi ke kamar mandi, An tidak ditinggalkan sendirian di sana. An tidak akan hilang. Itu bukan salahmu. An bisa diculik bahkan di keluarga Po. Jelas ini sudah direncanakan. Bahkan saat aku ada, hanya melibatkan dirinya. Lagi pula, pola yang menyebabkan masalah baginya. Wakil BPK, tahukah kamu, siapa yang menculik An? Yang ada hanyalah keraguan, tidak pasti. Aman dalam pelukanku. Ingin dia hidup, dapatkan 30 juta sebagai tebusan. Tran Qin Han, itu benar-benar kamu. Wakil keluarga itu, aku berkata padamu, 30 juta, tidak ada satu sen pun yang hilang. Saya bisa memberikan uang, namun dia berani menyentuh jari An. Aku tidak akan membiarkanmu melihat matahari besok. Tran Qin Han, kamu bukan manusia, menculik putrinya sendiri. Kurang berarti. Alamat telah dikirim ke telepon. Jangan memainkan trik apapun. Jika tidak, jangan berharap melihat An. Sebuah. Biarkan orang pergi dulu. Hati-hati. Wakil BPK. Bajingan. Jika Anda tidak terlibat, akankah aku berakhir seperti ini? Jangan bergerak. Jika dia bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Uang telah dikumpulkan. Biarkan orang pergi. Biarkan dia pergi. Mungkin. Berlututlah dan mohon padaku. Mohon saja aku akan melepaskannya. Tidak, jangan khawatirkan aku. Pergi selamatkan An. Tidak. Wakil Jenderal Kan berani menyentuh bisnisku, membuatmu tahu. Pukul aku sampai mati. Pukul dengan keras. Tidak. Tidak. Berhenti berkelahi. Wakil BPK, pukul dengan keras. Jangan memukul. Ini juga sangat berarti. Memiliki beberapa keindahan. Saya benar-benar merasa kasihan padanya. Tidak ada salahnya. Wakil Jenderal sangat menyukainya. Klik ikuti untuk melihat bagian berikutnya yang lebih menarik.